밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati, NPM 091058 042117, kelas D semester 6, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas kedua, yaitu perbandingan administrasi negara dari dosen pengampu Ibu Dr. Andas Mulyani, SSIP, MSI. Adapun yang pertama itu aspek-aspek perbandingan administrasi negara. Adapun yang pertama, satu, bentuk negara. Penjelasannya itu merujuk pada struktur politik dan hukum satu negara. Ini bisa berupa negara kesatuan di mana kekuasaan terpusat di tingkat pusat atau negara federal, di mana kekuasaan terbagi antara pemerintah pusat dan entitas-entitas yang lebih kecil seperti negara bagian atau provinsi. Adapun yang kedua, bentuk pemerintahan. Ini mengacu pada cara di mana kekuasaan politik diorganisir dan dijalankan dalam suatu negara. Contohnya termasuk monarki, di mana kekuasaan dipegang oleh seorang raja atau ratu, republik di mana kekuasaan dipegang oleh pejabat terpilih, atau oligarki, di mana kekuasaan dipegang oleh sekelompok orang kecil. Adapun yang pengertian yang ketiga, sistem pemerintahan. Ini mencakup bagaimana lembaga-lembaga pemerintah berinteraksi satu sama lain dan warga negara. Beberapa contoh sistem pemerintahan termasuk presidensial, di mana eksekutif dipisahkan dari legislatif, dan parlementer, di mana eksekutif berasal dari atau bertanggung jawab kepada legislatif. Adapun yang kedua yaitu bentuk negara. Bagiannya yaitu negara kesatuan, negara serikat, perserikatan negara, real uni dan personil uni, negara dominan, negara protektorat, daerah mandat, dan daerah trusti. Adapun tiga penjelasan bentuk pemerintahan. Yang pertama yaitu monarki. Dalam monarki, kekuasaan politik dipegang oleh seorang raja atau ratu. Ada dua jenis monarki, yaitu absolut, di mana monarki memiliki kekuasaan mutlak, dan konstitusional, di mana kekuasaan monarki dibatasi oleh konstitusi dan biasanya ada juga parlemen yang terpilih. Adapun yang kedua yaitu oligarki. Oligarki adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh sekelompok kecil orang yang seringkali merupakan elit politik, ekonomi, atau militer. Sistem ini seringkali tidak demokratis dan cenderung menguntungkan kepentingan kelompok elit tersebut. Adapun yang ketiga yaitu demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara keseluruhan. Ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk demokrasi langsung, di mana warga memilih kebijakan secara langsung, dan demokrasi perwakilan di mana warga memilih wakil mereka untuk membuat keputusan politik atas nama mereka. Selanjutnya sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dibagi menjadi dua. Adapun yang pertama penjelasannya yaitu sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, kekuasaan eksekutif dan legislatif dipisahkan. Kepala negara atau presiden dipilih secara terpisah dari badan legislatif dan memiliki kekuasaan yang signifikan. Presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan menjalankan kekuasaan eksekutif. Sementara badan legislatif seperti parlemen atau kongres bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang. Adapun yang kedua yaitu sistem parlementer. Dalam sistem parlementer, eksekutif berasal dari atau bertanggung jawab kepada badan legislatif. Biasanya kepala pemerintah seperti Perdana Menteri dipilih dari anggota parlemen atau badan legislatif. Kepala negara bisa berupa seorang monarki konstitusional atau presiden seremonial. Tetapi kekuasaan sebenarnya ada di tangan eksekutif yang dipilih secara demokratis, yaitu Perdana Menteri dan kabinetnya. Selanjutnya sistem politik. Sistem politik yang pertama itu suprastruktur politik adalah merujuk pada elemen-elemen politik yang terlihat dan dapat diamati secara langsung seperti lembaga-lembaga pemerintah, partai politik, dan proses pemilihan umum. Ini mencakup semua aspek formal dari sistem politik suatu negara. Adapun yang kedua, infrastruktur politik. Ini merujuk pada faktor-faktor yang mendasari atau mendukung suprastruktur politik seperti budaya politik, struktur sosial, dan kekuatan ekonomi. Infrastruktur politik mencakup norma-norma, nilai-nilai, dan kepentingan-kepentingan yang membentuk cara politik beroperasi dalam suatu masyarakat. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan.
mengenai penjelasan aspek-aspek perbandingan administrasi negara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.